Malam ini kita berada di Roma pasal yang ke-12. Nah, ini pasal yang ke-12 ini adalah sebenarnya apa yang Paulus ingin tekankan adalah mengenai praktikal, ya, bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita. Seperti yang telah kita pelajari ya saudara-saudara ya, Kitab Roma ini merupakan salah satu kitab di Perjanjian Baru yang sangat penting karena itu menyangkut mengenai doktrin soteriologi. Nah, di mana yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah justifications, ya, atau justified by faith. Ya, kita diselamatkan karena dibenarkan ya, oleh iman di dalam Yesus Kristus, bukan karena kita mentaati hukum Taurat. Nah, saudara, di dalam pasal yang ke-12, Paulus ya ingin supaya setiap orang yang telah diselamatkan, mereka yang telah mendapatkan pengajaran tentang keselamatan, ya, dalam kehidupannya, mereka harus mempraktekkannya firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Oke. Nah, di dalam konteks pasal yang 12 ini, Paulus ingin menekankan yang pertama ya mengenai tentang bagaimana dia uh, menasehati atau menginstruksikan kepada jemaat atau orang Kristen bahwa kita yang telah diselamatkan harus mempersembahkan tubuh kita ya sebagai persembahan yang hidup, ya, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah pelayanan yang sepatutnya, kita pakai sepatutnya ya, you reasonable service. Ya, memang kalau di LAI itu menerjemahkan ibadah sejati ya. Jadi pakai kata ibadah. Tapi ini sini lebih bagus pelayanan yang sepatutnya ya. Nah, saudara mari kita lihat ayat-ayat demi ayat ya. Sudah apa yang Paulus ingin tekankan di sini di dalam ayat 1 ya, mempersembahkan tubuhmu. Nah, kalau mempersembahkan tubuh kita ini sebenarnya adalah ya karena tubuh gitu adalah di mana tubuh yang bisa dilihat ya kan? Tubuh yang masih memiliki keinginan daging dan tubuh ini yang masih bisa berdosa. Nah, lalu kenapa Paulus mengatakan harus mempersembahkan tubuhmu? Lalu kenapa tidak memakai mempersembahkan hidupmu ya? Beda hidup dan tubuh ya. Nah, tubuh ini saudara, bahwa kita mengatakan manusia ini kan memiliki tiga unsur ya, memiliki tubuh, memiliki jiwa, dan juga memiliki roh. Nah, kalau jiwa dan roh kita ini kan telah apa namanya kita kan sudah terjamin di dalam kasih anugerah Tuhan Yesus ya, sudah disucikan, dikuduskan. Tapi tubuh ini, nah, tubuh yang telah rusak oleh karena dosa itu, ya kita masih memiliki apa keinginan-keinginan daging di mana masih bisa berdosa kita kan tubuh kita ini ya karena itulah Paulus ingin supaya kita harus mempersembahkan tubuh kita ya sebagai persembahan yang living karena kita istilah pakai living holy apa persembahan yang hidup itu ya kudus lagi dan berkenan. Oke. Nah, saudara, kalau kita lihat Paulus juga ya menekankan juga ya bahwa tubuh ini ya telah ditebus dan dibeli oleh darah Yesus Kristus dan bayarnya apa? Sudah dilunas bayarnya dan menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Nah, saudara bisa baca lihat itu di 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Nah, di sana sangat jelas mengatakan ya adalah bait suci. Karena itu Paulus mengatakan muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, kenapa? Karena harus pakai tubuh. Kan dari tubuh itu orang kan masih bisa lihat kita ya. Ya, orang bisa lihat dengan tubuh. Kalau orang melihat nggak bisa melihat hidup kita kan, maksudnya jiwa roh kan nggak bisa. Tapi dari tubuh, dari ekspresi kita, oh orang ini orang percaya, orang ini orang Kristen, gitu ya.
orang yang percaya kepada Tuhan kan. Jadi melalui kehidupan kita, melalui tubuh kita ini orang bisa melihat, melihat kita adalah orang-orang yang telah percaya, yang telah diselamatkan. Nah, kalau kita bandingkan, saudara, di ayat bagian ini, ya, di mana Paulus ini mengatakan bahwa jangan menyerupai akan dunia ini, ya. Kita ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, itulah. Nah, jangan menyerupai, ini kan jangan ikut-ikut lah, menuruti teladan dunia ini. Nah, di sini ayat ini kalau kita bandingkan dengan apa yang Yohanes ajarkan, tuliskan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 17, ya, menulis kepada orang Kristen, jangan mengasihi dunia ini. Ini banyak kali orang-orang Kristen nggak suka ayat ini, ya. Aduh Pak Pendeta, saya masih tinggal di dunia, masa saya nggak boleh mengasihi dunia ini? Nah, dia ngerti apa tuh mengasihi dunia. Padahal katanya kan ada ayat lagi di Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, kalau di sini dunia ini adalah sistemnya, ya, sistem keadaan dunia. Nah, itu ya. Oke, nah kemudian dunia ini maksudnya apa? Katanya ini, sebab semua yang ada di dunia ini adalah keinginan daging, gitu. Kemudian keinginan apa lagi? Mata. Serta apa? Keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Nah, ini masalahnya. Banyak orang terjebak dan terikat oleh dunia ini, saudara-saudara. Apalagi mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, ya. Nah, sifat karakter yang mereka kan, saudara sudah tahu, ya, hidup mereka dalam dunia ini ya berbeda tentu dengan anak-anak terang, dengan kita yang sangat jelas sekali. Oke. Nah, karena itu jangan mengasihi dunia ini semuanya sistem, jangan ikut-ikut dunia ini. Ada? Nah, Paulus juga pernah mengatakan, ya kan, apa? Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oke. Nah, kemudian itu saudara bisa baca, ya, ayat itu di dalam 1 Korintus 15:33, ya. Jadi pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kebiasaan yang baik itu, sebenarnya di sini pergaulan yang buruk sebenarnya kalau terjemahan King James itu evil communication, ya, betul nggak? Evil communication. Jadi evil communication itu maksudnya apa? Jadi komunikasi atau habit yang jahat itu, ya. Nah, kalau kita mengatakan sekarang ini Israel atau Benjamin itu mengatakan itu rezim Iran itu, ya, Ayatollah Khomeini itu, ya, the evil. Mereka mengatakan dia evil. Evilnya di mana? Ya, karakternya. The evil mengajak orang untuk membenci Israel, mau menghabiskan Israel, mau lenyapkan Israel dari peta bumi, kan evil tuh, ya. Ya enggak? Kemudian mau bikin bom atom nuklir supaya kalau punya dia bisa mengancam Israel dan mengancam yang lain. Semua itu semuanya kejahatan, ya. Kejahatan. Nah, kejahatan. Jadi jangan menyerupai dunia ini. Jadi kita jangan ikutlah orang-orang gitu, ya kan. Oke, kemudian lagi kita lihat ayat-ayat lagi. Jangan berpikir melampaui ukuran imanmu. Nah, tadi kita sudah lihat di ayat yang kedua. Kemudian kita di ayat yang berikutnya, ayat yang ketiga, dan ke yang seterusnya, saudara. Saya hanya bikin supaya lebih shortcut, ya, poin-poinnya, ya. Tapi ada di sini juga mengatakan, jangan berpikir melampaui ukuran imanmu. Gitu. Ayat 3 dan 5, saudara bisa baca di ayat itu, ya. Coba kita lihat di ayat yang ketiga dan 5 ini mengatakan demikian. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, atau aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu
kan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kami pikirkan ya. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jadi Paulus ini mau mengikat orang Kristen ya. Lu jangan berpikir yang melampau dirimu sendiri gitu ya. Ya, jadi maksudnya berpikir apa gitu lah. Banyak orang Kristen kan mau berpikir, wah Tuhan, saya percayamu, Engkau maha kuasa, Engkau maha berdaulat, Engkau mendengar doaku, dan sebagainya ya. Nah, mereka akan berpikir melakukan hal-hal yang melampau ukuran iman mereka kan gitu ya. Ya, jadi ada yang nekat-nekat juga yang sekarang pendeta gitu ya. Berteriak-teriak di khotbah-khotbahnya gitu ya. Apa nama itu? Mencoba untuk menyembuhkan orang dan sebagainya kan. Nah, sebenarnya itu mereka melampau iman. Padahal tuh Tuhan tidak kasih dia karunia sampai di situ, tapi dia nekat kan kayak gitu ya. Nekat melakukan supaya orang bilang, wah ini hebat pendeta ini dan sebagainya. Oke. Jadi maksudnya di sini Paulus mau supaya kita berpikir menurut ukuran iman yang Tuhan kasih kepada kita. Nah, ukuran iman bisa saja Tuhan memberikan itu adalah karunia itu sendiri, ya. Nah, maka analoginya kan Paulus kan ditulis ini. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Jadi begini, dianalogikannya, kita tuh banyak anggota, tapi satu tubuh Yesus tuh. Ya, tangan fungsinya apa? Kan sudah tahu. Kaki fungsinya apa? Mata fungsinya apa? Lalu kakinya akan dipikir, saya kan anggotanya Tuhan Yesus. Kakinya mau menjadi mata. Nggak bisa. Dan gitu, saudara ya. Ya, jadi setiap masing-masing mempunyai fungsinya. Ya, mempunyai namanya istilah di sini Paulus mengatakan ini kan ukuran imannya kan gitu. Oke, kita jangan pikirlah melampaui ya gitu. Oke. Nah, kemudian ayat yang ke-6 mengatakan, demikian kita mempunyai karunia. Nah, karunia di sini gift sebenarnya. Gift ya. Yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jikalau karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Oke. Nah, di dalam poin di sini, Saudara Paulus ingin mengajak kita, mengingatkan kita kepada kita bahwa kita setiap anggota tubuh Kristus mempunyai namanya istilah kalau kita bahasa pakai teologi itu ya spiritual gift ya. Masing-masing mempunyai spiritual gift itu sesuai dengan apa yang diberikan oleh uh, Roh Kudus tentu. Oke, katanya di sini kalau karunia itu bernubuat, ya you bernubuatlah sesuai karunia ini. Tidak semua orang mempunyai karunia ini, Saudara ya. Bernubuat biasanya itu adalah para nabi-nabi bernubuat kan gitu. Oke, rasul juga bisa bernubuat, bisa memprediksi yang akan datang apa yang akan terjadi, bisa itu bernubuat kan begitu. Kemudian ada lagi karunia melayani. Nah, saudara bisa baca terus ayatnya, melayani atau mengajar, menjadi teacher ya, ayat 7 saudara bisa lihat kan ya, melayani. Baik kita melayani jika karunia untuk mengajar, nah teach, baiklah kita mengajar. Nah itu ada di dalam gereja, ada nggak orang yang punya karunia? Ada ya begitu. Sunday school teacher itu biasanya bisa punya karunia itu kan gitu. Jika karunia untuk menasihati, nah kata menasihati itu nggak sulit ya. Kita menemukan orang dalam satu yang punya karunia menasihati orang itu, wah itu harus punya apa namanya itu ya, punya namanya apa keahlian-keahlian khusus bagaimana bisa menasihati orang sampai orang tuh bisa di apa namanya menerimanya. Enak nggak gampang ya. Ini ada orang karunia begitu ya. Baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu? Kalau membagikan sesuatu itu coba apa itu di King James pakai itu di ayat 8 itu. Yang itu ya membagi-bagikan. Oke, membagi-bagikan apa tuh? Kalau membagikan begini. Itu gubernur Jawa Barat itu kan banyak duit ya. Ya sudah terkenal kan.
Dia banyak duit, dapat duit dari YouTube, dia bagi-bagi. Itu ceritanya bagi-bagi. Oke, give ya. Oke, memberi, memberi orang gitu. Nah, memberi. Oke, memberi. Yuk punya kelebihan, ada kemampuan itu yuk memberi, ya, memberi. Oke. Kemudian ada lagi karunia apa? Kita lihat di sini karunia memberi, kemudian karunia yang ayat yang ke ada lagi karunia memberi, karunia menunjukkan belas kasihan ya. Betul ya, melakukan dengan hati ikhlas. Oke, membagi-bagikan di sini gitu ya. Hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas, ikhlas betul. Kita memberi sesuatu harus ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan? Ada juga karunia pimpinan ya, leadership ya. Hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan? Kemurahan apa lah? Murah hati lah orangnya. Hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Oke, murah hati. Nah, kemudian ada lagi tambahan ya, saudara-saudara ya. Nasihat Paulus dalam untuk orang Kristen supaya hidup dalam kasih. Ya, hidup dalam kasih itu dia mengatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Ini kita tahu lah, semua orang sudah ngerti, paham ya. Orang yang agama lain pun mengerti hal ini. You harus mengasihi itu, jangan pura-pura, ya, harus tulus itu katanya, harus sungguh-sungguh ya, jauhkan kejahatan, gitu. Jangan melakukan dan melakukan yang baik. Oke. Kemudian ada lagi tambahan katanya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara yang saling mendahului dalam memberi hormat. Ya, itu ajaran Yesus kan jelas. Kamu harus saling mengasihi satu dengan yang lain, bahkan memberi hormat lagi. Wah, siapa yang dulu memberi hormat? Kita harus memberi hormat dulu. Ada yang duluan hormat. Selamat pagi, Pak, dipanggil. Biasanya kan kalau kita tradisi atau kita punya budaya, kalau orang Tionghoa biasanya yang kecil harus lebih dahulu memanggil yang tua, ya enggak? Bukan yang tua memanggil yang kecil dulu. Nah, kalau kita di kota besar, saudara, kalau kita lihat yang di kota besar, anak itu ya kadang-kadang ya ada yang kenal dia nggak mau dulu panggil, tapi yang tua dulu panggil. Jadi sekarang kita baru ngerti ya. Oh, ini anak ini nggak apa. Oke, kita panggil nggak apa-apa lah. Kita yang duluan panggil. Kamu selamat pagi, kemana kok kamu mau kemana gitu. Harusnya yang kecil panggil dulu, selamat pagi Om, kayak gitu. Apa kabar Om? Gitu. Kalau sudah makan belum Om itu. Kalau anak kecil duluan panggil ya, orang akan bilang, anak ini ada limau, ada hormat, ada sopan santun. Jelas gitu ya. Nah, saya ingat di gereja yang saya layani itu ada satu keluarga yang sangat dikenal oleh jemaat ya. Orang selalu mengatakan anak-anaknya sangat ada limau. Limau itu artinya selalu menghormati. Anaknya kalau ketemu siapa kita tanya, "Ciao Johari, halo Musa, ciao halo Musa, apa kabar?" Dia dulu yang panggil dulu. Siapa saja dia panggil dulu gitu loh anaknya. Itu ada satu keluarga yang gitu. Oke. Nah, kemudian apa lagi? Banyak lagi ya yang Paulus ingin sampaikan kepada kita sebagai gimana kita harus mempraktekkannya tuh, praktikal. Nah, gitu ya. Kemudian ada lagi ya 16. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah, ayo bersemangat gitu kan. Makanya kadang-kadang kita harus bersemangat ya. Ya, dalam gereja bersemangat. Ya, kalau Pak Surya sangat semangat itu. Kita belum turun aja Pak Surya udah beres-beresin di kebaktian kita ya duluan, ya membereskan itu dan sebagainya ya. Ya, dia duluan. Wah, semangat tuh Pak Surya itu luar biasa. Oke. Kemudian lagi kita lihat hendaklah kerajinanmu jangan kendor bila rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Ini panggilan Paulus kepada jemaat. Ayo anak muda. Ya saya masih ingat ya pada waktu kita masih muda itu kita percaya Tuhan masih muda itu wah semangat sekali di gereja ya. Tiap minggu hari apa Rabu kita ke gereja. Ya, soalnya nih zaman dulu kita kan dulu kan tidak ada televisi, tidak ada listrik di kampung ya. Tidak ada namanya entertain, tidak ada namanya suasana yang menghibur ya. Jadi kita anak-anak remaja selalu ke gereja sama teman-teman, kita nyanyi, main gitar,
kita nyanyi lagu-lagu hymn dan sebagainya. Kalau ada acara gereja lagi Natal, wah itu rajinnya minta ampun ya. Wah kita mendekor gedung gereja, ambil potong pohon sebagai apa untuk buat pohon Natal. Oh rajin pokoknya kalau zaman dulu kita rajin ya. Apalagi pemuda itu di pemuda zaman punah kita ngajar sekolah minggu, semua juga dulu kita ngajar seminggu. Di jalan-jalan kita nyanyi-nyanyi bawa teman-teman ya. Apa bawa anak-anak maksud saya ya. Dulu kayak di Pontianak itu kita di gang-gang itu ya, kita bawa gitar nyanyi panggil anak, ayo anak mari sekolah minggu. Semuanya datang ya. Anak-anak itu di gang gitu kita nyanyi. Karena apa di lingkungan orang Tionghoa, jadi nggak ada lingkungan orang Melayu, jadi aman gitu ya. Lalu dulu kita pernah gitu, rajin tiap minggu, jadi dibagi-bagi tim kita ini. Yuk di gang mana, kamu di mana? Nanti kamu sama teman siapa di sana ya mengajar sekolah minggu itu ya. Wah, jadi ada semangat ya berkobar-kobar untuk melayani Tuhan itu. Nah, kemudian ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Oh ya, kita harus bersukacita dalam pengharapan menanti kedatangan Yesus gitu. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Oke, puji Tuhan. Kita harus sabar dalam kesesakan. Sesak itu apa ya? Orang kayak susah ya. Dalam susah itu ada dalam kesulitan. Ya kita harus bertekun, harus berdoa dan sebagainya. Sekalipun doa kita belum terdengar, harus berdoa lagi kan begitu. Ayat 13, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Oh iya, zaman dulu mereka itu orang-orang Kristen banyak yang susah ya. Maka Paulus menghimbau kepada jemaat untuk memberikan persembahan kasih kepada jemaat yang ada di Jerusalem, khususnya orang-orang Yahudi yang dalam kesusahan, dalam penganiayaan dan juga ekonomi ya. Maka jemaat yang saya sebut kemarin itu adalah Akhaya dan juga Makedonia dan sebagai dan lain-lain itu di daerah Makedonia itu memberi persembahan ya kepada jemaat yang ada di Jerusalem di mana Paulus yang membawa persembahan itu. Oke. Nah, kemudian juga harus memberikan tumpangan. Nah, kalau ini kita praktekkan, saudara ya, ini nggak gampang, nggak gampang. Kecuali yang kita kenal, baru kita berani. Misalnya dia ke kampung, ke satu kota, dia nggak bisa tinggal di hotel, lalu dia nginap di rumah. Oh tentu itu yang kita kenal. Kalau yang kita nggak kenal dibilang aku orang Kristen dari Papua, aku kekurangan uang, tolonglah aku boleh nggak nginap di gereja. Dulu tuh pernah saya ngalami itu, mereka tuh mau nginapnya di gereja. Nah, kita nggak tahu dia, kita nggak kenal yang, kita nggak bisa apa nama itu minta dia, kita nggak kenal dia kan, takutnya ada hal-hal yang tertentu buat sesuatu yang nggak benar kan susah kan, kecuali akhirnya kita kasih dia duit aja, kamu kamu itu aja cari tempat penginapan yang lain lah gitu. Oke. Nah, kemudian kita lihat ayat yang ke-16, ayat 15 ya. Oh, ayat 14 ya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Betul. Ya, kita adalah orang Kristen yang harus memberkati orang, jangan mengutuk orang ya. Gitu ya. Ayat 15. Bersukacita dengan orang yang bersukacita. Ya, kita senang jika orang bersukacita sukses, kalau dia selesai kuliah, happy kita. Ya, Asun kan sebentar kan mau selesai kan, oh kita senang. Dan juga Renat ya, dia sudah uji apa nama itu, sidang ya, sidang tesisnya hari Senin yang lalu. Saya tanya gimana, baik, semuanya baik, hanya ada koreksi lagi ya, bagus ya, berarti senang, kita senang ya. Dan kalau ada yang menangis berduka ya kita juga turut berduka. Oke, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama-sama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, ya betul. Nggak usah kita pikir yang perkara tinggi-tinggi. Tapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ya, pikir yang sederhana, yang tinggi-tingginya susah. Apalagi kita pikir yang tinggi-tinggi, kita berdebat-debat lagi mengenai hal-hal, banyak hal. Nggak apa, nggak selesai-selesainya, saudara ya. Itulah sikap manusia itu, memang begitu. Nah, pikir yang sederhana aja. Lakukan yang sederhana, yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yang nggak bisa kita lakukan, ya kita nggak usah lakukan. Kan begitu. 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, ini banyak dipraktekkan oleh orang-orang yang baik hati ya. Udah, nggak usah kita balas.
kita balaskan dengan yang kebaikan aja, kan begitu. Ya, supaya dapat berkat dari Tuhan katanya begitu. Oh, ada benarnya, ada benarnya juga kan begitu. Sedapat-dapatnya kalau hal ini bergantung padamu, hiduplah dalam saya baca di ayat yang berapa? Oh ya, ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah di dalam perdamaian dengan semua orang. Oh ya, kita nggak usah hidup cekcok sama tetangga lah. Yang penting kita harus hidup berdamai dengan tetangga. Sekalipun mereka bukan orang Kristen ya. Nah, kalau di apartemen ini sih aman-aman aja, saudara-saudara. Hanya jarang ketemu sama orang aja. Setiap orang itu mau ketemu aja susah, kecuali ada janji gitu. Nah, kalau di lingkungan perumahan beda lagi kan. Kita harus baik sama tetangga. Ya enggak? Baik. Kalau kita nggak baik, waduh, susah. Kita baik sama orang, orang pasti baik sama kita dan kita bisa hidup tentram, aman. Ya, apalagi dengan orang-orang yang bukan Kristen ya, kita boleh lebih baik, kita boleh berbuat baik sama mereka. Mereka pasti akan menolong kita gitu. Saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Oh ya sudah jelas. Jangan nuntut. Kita nggak usah nuntut pembalasan ya. Pembalasan adalah hak Tuhan. Nah, kemudian yang terakhir, Paulus mengutuk begini, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, gitu. Biasa. Nah, jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi kita lihat banyak hal nih yang nasihat-nasihat Paulus yang praktikal, yang ada sehari-hari dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ya. Ya, mari kita praktekkan. Mari kita mohon Roh Kudus memberi kita kekuatan supaya kita boleh menjadi garam dunia ini. Ya, kalau kita hanya memiliki doktrin tapi tidak mempraktekkannya itu ya seperti garam yang tak guna gitu loh. Ya, nah? Kalau garam tidak ada rasanya lagi, ya nggak ada guna gitu ya. Jadi kita harus menjadi garam. Punya doktrin yang benar, praktek harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati kita malam hari ini. Amin.